Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi. Seperti biasa kita akan selalu berbagi informasi dan berbagi pengalaman ya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kali ini saya coba bahas tentang akurasi senapan. Karena saya sering dapat pertanyaan itu, Mas, kenapa ya senapan saya itu kok ngacak? Saya sudah ganti laras sampai 3 kali, kok masih ngacak juga? Kira-kira masalahnya apa? Solusinya bagaimana? Pertanyaan ini cukup rumit dan kompleks ya teman-teman. Kenapa? Karena tidak bisa kita langsung ganti larasnya, ganti pernya, ganti pelurunya, ininya itu tidak bisa. Kenapa? Ya karena memang kita harus tahu dulu sumber masalahnya itu apa. Sama seperti orang sakit ya. Jadi ketika orang sakit itu kita harus bisa menemukan dulu diagnosanya apa. Salah diagnosa, salah obat, maka saya jamin orang itu tidak akan sembuh. Nah, senapan kira-kira sama juga seperti itu. Ngaca itu adalah keluhan. Diagnosanya apa? Ya harus dilakukan pemeriksaan ya teman-teman. Ketika pemeriksaannya benar, permasalahan sumber masalahnya tahu, maka kita akan dengan mudah untuk bisa menemukan solusinya. Nah, pengalaman saya untuk senapan-senapan yang akurasinya tidak bagus itu memang karena kualitas larasnya. Memang kualitas larasnya yang tidak bagus, tapi tidak selalu seperti itu. Untuk kualitas laras yang bagus ataupun tidak bagus itu cukup susah ya teman-teman. Bahkan kalau boleh saya bilang tidak ada ciri-ciri khusus tentang laras yang kualitasnya bagus atau tidak bagus. Kenapa? Karena dari pengalaman saya lihat laras itu yang jelas-jelas dari visual itu dilihat alurnya itu bagus, rapi, tapi ketika saya tembakkan, ketika saya coba itu tidak ketemu-ketemu juga, ganti mimis, ganti speed, semuanya tidak ketemu-ketemu. Ujung-ujungnya ya saya bisa pastikan bahwa ini kualitas larasnya tidak bagus. Ada yang sebaliknya, laras yang ketika dilihat secara tampilannya tidak bagus, saya tidak yakin ini akurasinya bagus, tapi ketika ditembakkan akurasinya bagus. Ya sudah, memang seperti itu kenyataannya. Artinya tidak ada ciri-ciri khusus. Yang paling bisa menjawab adalah uji coba. Nah kan gitu. Karena laras itu tidak bisa kita pastikan dalam kondisi baik atau tidak, maka kita cek komponen pendukung lainnya. Karena senapan yang akurasinya bagus itu bukan karena laras saja, bukan karena per saja, tapi semua komponen pendukungnya itu dalam kondisi baik sehingga memungkinkan dia untuk mendapatkan performansi terbaiknya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, apa saja komponen pendukung senapan itu untuk menjadi baik? Yang paling utama itu memang adalah laras. Laras sendiri itu juga ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah memang kualitasnya sendiri ya. Kalau kualitas seperti LW gitu ya, kalau seperti LW itu sudah dipastikan kualitas alurnya sangat baik. Tapi LW itu juga bisa ngacak. Kenapa? Karena dua komponen, yaitu loading dan crowning. Loading dan crowning yang baik seperti apa? Teman-teman bisa cek video saya ya. Ya saya tidak ingin bilang video saya tentang loading dan crowning itu adalah yang paling benar, tapi paling tidak teman-teman itu punya pandangan, punya referensi bahwa loading dan crowning yang saya pakai itu selalu menghasilkan akurasi yang cukup baik. Makanya itu bisa dijadikan bahan perbandingan gitu ya. Jadi loading itu bukan loading yang harus masuk di alur, enggak. Apakah loading harus di luar alur juga enggak. Pengalaman saya loading yang baik itu adalah loading yang tidak nabrak alur sehingga pelurunya tidak cacat. Itu. Terus yang kedua, loading yang baik itu adalah loading yang tidak longgar. Artinya peluru itu tidak oblak. Tapi juga tidak seret. Nah, karena kalau seret peluru didorong, luka, cacat itu juga akan sangat mengganggu di akurasi. Jadi peluru yang jadi loading yang baik itu adalah loading yang bisa membuat peluru masuk di alurnya landai dan juga membuat peluru itu tidak cacat. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Terus crowning kalau pengalaman saya itu bukan yang mengkilat seperti yang banyak diupload teman-teman di Facebook ataupun di medsos-medsos gitu ya. Biasanya diposting terus dengan ujung yang sangat mengkilat gitu, terus dengan captionnya gitu dibilangnya kira-kira crowning seperti ini sudah cukup atau belum ya. Banyak kan yang seperti itu ya. Ya saya tidak ingin menganggap itu salah, enggak. Cuma pengalaman saya, crowning yang baik itu bukan crowning yang mengkilat, tapi adalah crowning yang bisa memotong ujung laras itu dengan rata. Jadi benar-benar keliling lah. Jadi dia benar-benar terpotong sempurna, rapi, tidak ada bekas potongan ataupun gram besi yang masuk ke dalam alurnya.
Dan pastikan ketika finishing alur itu jangan sampai tergores ya teman-teman, apalagi tergoresnya hanya 1 atau 2. Makanya croning yang paling aman, yang paling baik itu adalah bagian ujung larasnya, bagian ujung, bukan bagian dalamnya. Bagian ujung aja dirapikan aja, diamplas gitu, diratain ya. Itu akan sangat memungkinkan untuk akurasinya bagus. Pokoknya bagian dalamnya, bagian alurnya usahakan jangan sampai tergores, jangan sampai kena amplas. Pengalaman saya itu seperti itu untuk pengerjaan croning. Nah, ketika dua komponen ini sudah teman-teman bisa pastikan dalam kondisi baik, lalu teman-teman geser lagi ke senapannya. Senapan itu juga harus stabil ya teman-teman. Stabil itu kalau pengalaman saya, selisih speed tertinggi dan terendahnya itu 30 fps itu masih memungkinkan untuk akurasinya itu bagus. Nah, biasanya kalau senapan non-regulator itu stabilnya sekitar 400 PSI ya. Misalnya 2400 sampai 2000 atau 2200 sampai 1800. Kira-kira 400 PSI itu biasanya masih memungkinkan untuk selisih speednya di bawah 30 fps. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi ketika loadingnya sudah benar, crowningnya sudah benar, speednya sudah stabil, masih ngacak juga, teman-teman cek di bagian teleskop. Jadi ini teleskop juga sangat menentukan ya. Kualitas teleskop yang baik itu adalah teleskop yang tidak gampang berubah tentang zeronya ya. Zeronya itu tidak mudah berubah. Mungkin kalau bahasa kerennya teman-teman itu tahan gempa, tahan tsunami. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi benar-benar dia tahan getar, nggak mudah berubah zeronya. Nah itu. Terus kalau masih tidak ketemu juga mimis itu juga menjadi penentu karena masing-masing spek laras itu memiliki karakter mimisnya tertentu. Kita jangan paksakan. Kalau misalnya dia nggak bisa bagus pakai monster, ya harus pakai KYS yang 9 gear, ya sudah pasang KYS yang 9 gear. Nggak bisa kita paksakan, mas ini kan pelurunya berat, apa kurang kenceng ya, apa kurang pelan. Itu nggak ada acuan, teman-teman harus coba langsung. Jadi ketika senapannya sudah stabil, loadingnya bener, crowningnya bener, mimisnya sudah gonta-ganti, speednya sudah dinaikkan, diturunkan, masih ngacak juga, maka di saat itu mungkin bisa dipastikan yang bermasalah itu adalah kualitas larasnya. Nah, di saat itu mungkin teman-teman memang harus ganti laras yang bagus ya, yang lebih baik. Lalu bagaimana mas untuk bisa menemukan laras yang benar-benar bagus? Kembali lagi saya sampaikan bahwa laras lokal itu tidak ada jaminan ya. Harga, merek, spek untuk sebuah laras lokal itu bukan jaminan laras itu bahwa benar-benar dalam kondisi yang baik. Lalu bagaimana mas untuk bisa menemukannya? Tidak ada caranya. Jadi teman-teman harus coba langsung seperti yang tadi, satu-satu dicoba, ndak ketemu juga, ya berarti memang kualitas larasnya tidak bagus. Kecuali laras LW. Kalau laras LW itu sudah pasti bagus. Kalau sampai LW yang ngacak, yang masalah itu pasti dua. Kalau ndak crowning sama loading. Loading sama crowning sudah benar, berarti speednya. Cuma itu. Kalau LW itu lebih mudah untuk melakukan riset. Cuma dia memang ribet di proses pengerjaan bubutnya. Nah, lalu bagaimana mas untuk bisa mendapatkan laras yang bagus? Kalau untuk laras lokal yang jelas tidak ada ya, tapi saya bukan promosi lah, paling tidak ini bisa sebagai referensi. Cari laras yang sebelum dijual dia diuji. Ya, kalau saya boleh rekomendasikan, yang saya tahu dan yang saya lihat lah di YouTube itu kayaknya laras dari Imam Saka ya. Saya perhatikan kayaknya hanya dia deh yang uji larasnya sebelum dijual. Saya tidak promosi ataupun tidak mendorong teman-teman untuk ke sana, tapi minimal ini menjadi referensi dan tambahan informasi untuk teman-teman. Keputusan silakan teman-teman putuskan sendiri. Itu yang pertama, cari laras yang dia diuji sebelum dijual. Terus yang kedua, kalau memang tidak ada ini, yang kedua itu cari pengrajin laras yang nggak ribet soal komplain. Jadi kalau teman-teman melihat saya banyak pakai A2 atau A2S, itu salah satunya karena memang saya pesannya di pengrajinnya langsung. Kalau teman-teman yang punya FB mungkin bisa dicek ya, Yeni Oktaviani. Saya tidak promosi, tapi ini memang berdasarkan pengalaman dan mudah-mudahan ini bisa jadi referensi untuk teman-teman. Yeni Oktaviani itu pemilik merek laras A2 dan A2S. Kenapa saya banyak pakai A dan A2S? Ya karena memang Mbak Yeni ini adalah salah satu pengrajin yang tidak ribet soal komplain. Beliaunya memahami bahwa memang kualitas larasnya itu tidak bisa menjamin laras lokal itu memang tidak bisa menjamin
maksud saya gini, beliaunya ini juga tidak bisa menjamin bahwa produk laras yang dia hasilkan itu tidak selalu bagus. Makanya saya pernah komplain sampai 4 kali dan 4-4-nya itu diganti free. Ya mungkin beliaunya juga memahami ya bahwa ketika memang saya menyatakan bahwa ini larasnya memang tidak bagus, ya memang larasnya yang bermasalah, bukan karena saya salah setting. Itu saya pernah sampai 4 kali saya tidak menemukan akurasinya, saya komplain dan 4-4-nya itu diganti free. Itu pengalaman saya ya teman-teman, mungkin bisa jadi tambahan informasi atau referensi untuk teman-teman semua. Jadi hanya ada 2 dalam tips dalam memilih laras. Cari laras yang sudah diuji sebelum dijual, atau cari pengrajin yang tidak ribet soal komplain. Ataupun seller mungkin oke lah, sellernya kalau memang ada seller yang tidak ribet soal komplain, silakan saja. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Wah, durasinya ini cukup panjang ya. Mudah-mudahan lah teman-teman tidak bosan untuk menyimak ya, karena memang prosesnya seperti itu ya teman-teman, ribet dan rumit. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.